Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan sukacita tersendiri buat kita sekalian pada saat ini. Oleh karena kita kembali dianugerahkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di ibadah minggu kita hari ini. Dan juga hari ini kita boleh memperingati Hari Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Saat ini saya mengajak kita semuanya mempersiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan agungkan Tuhan, memuji Tuhan dari KPPK nomor 9, bait 1, 2, dan 3. Namun dengarkan Mazmur nomor 149 ayat 1. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Bait yang kedua. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Bait yang ketiga. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Dengarkan nats pembimbing kita yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dalam persekutuan ibadah ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebagaimana saya sudah menyampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita juga memperingati Hari Pentakosta. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengirimkan penolong buat mereka, sehingga mereka tidak perlu takut, tidak perlu sedih atau putus asa, karena penolong itu akan datang ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saat ini kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 256, Sejak Yesus di Hatiku. Saudara, apa yang terjadi saat saudara dan saya percaya dan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat? Saat itu Yesus akan mendiami hati kita. Roh Kudus berkarya untuk mengubahkan kehidupan yang lama kita menjadi hidup yang baru atau manusia yang baru, yang diperbaharui dari hari ke hari oleh karya Roh Kudus, sehingga kita akan menjadi manusia yang baru, yang hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian ini akan memberi kepada kita kekuatan untuk senantiasa hidup bagi Tuhan. Perubahan yang ajaib jadi padaku sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku penuh pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bait yang ketiga, jemaat berdiri. Bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bersama orang percaya di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Jones. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sehati berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Oleh anugerah-Mu Bapa di sorga, saat pagi ini kami telah terhimpun bersama di dalam persekutuan ibadah kami. Kami pun memahami bahwa oleh karena kemurahan Allah, kami telah dapat mempersiapkan seluruh keberadaan kami untuk memuji menyembah Engkau. Tapi kami sadari Tuhan bahwa kami tidak luput dari segala kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena itu sesuai firman-Mu, jikalau kami mengakui dosa kami, maka Engkau setia dan adil, mengampuni, menyucikan kami. Dan kami datang kepadamu pagi ini memohon, Bapa, ampunilah setiap dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga kami benar-benar layak pagi ini untuk memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, pagi ini kami sehati terus mempertaruhkan kehadapan Tuhan seluruh penata layanan yang ada di tengah jemaat kami, GKI Pospe Tanjung Bunga. Karuniakan ya Tuhan bagi kami semua sebagai badan pengurus gereja, demikian seluruh badan pengurus komisi misi, setiap tugas dan pelayanan yang sudah Allah percayakan. Karuniakan bagi semua kami sehingga kami dapat mampu melakukan mengerjakannya dengan setia. Hari ini saat kami memperingati akan pencurahan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus akan terus menyempurnakan setiap kami, sehingga di dalam seluruh tugas dan pelayanan ini Tuhan, kami dapat melakukannya dengan setia. Bersama kami juga memohon, karuniakan ya Bapa bagi kami semua jemaat-Mu, untuk terus mendukung seluruh pelayanan pekerjaan Allah, baik melalui pelayanan dan juga pembangunan rumah ibadah kami. Kami membutuhkan dana sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan. Demikian pula Tuhan, kami membutuhkan seluruh hal yang berhubungan dengan pengurusan gereja kami. Karuniakan ya Tuhan bagi kami semua kesatuan hati, sehingga di dalam semua kebutuhan-kebutuhan ini dapat kami miliki. Lebih lagi Tuhan, di dalam pengerjaan yang kami rencanakan pada bulan Mei ini akan lagi dimulai. Karuniakan ya Tuhan bagi kami, demikian juga panitia yang bekerja penuh semangat gairah, sehingga semua hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pembangunan rumah ibadah kami boleh dapat dilakukan dengan setia. Bapa, kami mempertaruhkan segenap keberadaan kami jemaat-Mu. Hari ini lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menuntun kami. Bagaimana sesungguhnya kami memiliki karakter hidup sesuai dengan karya karakter Kristus, yakni hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama, kami boleh mengalami kasih dan kuasa firman-Mu. Bapak hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Bapak Pendeta Yohanes Paurundeng, kami mohon Engkau pakai urapi hamba-Mu, sehingga melalui pemberitaannya kami benar-benar boleh mengalami kuasa firman ini, sehingga kami dapat lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa,
kami terus berdoa bagi seluruh kehidupan bangsa dan negeri kami, bagi seluruh pemerintah yang ada dalam penanganan pandemi ini, bahkan semua upaya usaha yang dilakukan demi memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada. Biarlah semua hal yang dibuat selaku warga masyarakat negeri ini kami dapat meresponinya dengan sungguh-sungguh. Kami akan tetap taat dan setia mematuhi protokol kesehatan, dan kami pun harus hidup dengan baik di dalam hormat takut akan Allah, sehingga setiap apa yang kami kerjakan lakukan benar-benar memuliakan Tuhan. Bapak berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur di bulan ini, untuk segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan, bahkan anugerah di dalam kehidupan mereka sehingga boleh bertambah usia. Biarlah melalui setiap peristiwa yang Tuhan sudah buat, mereka boleh terus terpelihara, terus menikmati kasih dan kuasa Allah. Bapa, ini doa, ini permohonan kami. Kami bawa naikkan ke hadapan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali saya mengajak jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan halaman 711 dari KPPK nomor 23. Judulnya adalah Buah Roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan yang hendak kita berikan untuk menunjang seluruh penata layanan secara khusus di gereja kita, dan juga untuk dana pembangunan. Dan persembahan yang kita siapkan boleh ditransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar kita masing-masing. Saat kita memberi persembahan apapun bentuknya, entah itu ucapan syukur kita, persepuluhan, atau persembahan apapun, mari kita terus mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 342. Beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah. Kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Bait yang ketiga. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, dia akan uji. Tak kala dia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat, anugerah demi anugerah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kemampuan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh bekerja. Bahkan seperti yang Engkau inginkan, bahwa kami harus bekerja sekuat tenaga kami selagi masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami meresponi berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, melalui pekerjaan, melalui usaha yang Kau sudah berkati. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskan persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan gereja-Mu. Apa yang masih ada pada kami ya Tuhan, biarlah Engkau akan memberi hikmat, menganugerahkan kepada kami pertolongan untuk dapat mengelola sehingga sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui harta kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, sumber berkat dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Wawurundeng.
tema yang hendak kita pelajari pada saat ini, yaitu rendah hati. Saya kembali akan membacakan firman Tuhan. Nampaknya hari ini banyak firman Tuhan ya yang mengiring kita untuk bernyanyi dan juga untuk memberi persembahan serta untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5c firman Tuhan berkata demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu, hanya oleh anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus kita bisa diubahkan. Setiap tabiat, setiap dosa, kecongkakan, keangkuhan hidup, kesombongan yang mungkin masih kita hidupi. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu oleh kuasa Roh Kudus akan mengubahkan kita. KPPK nomor 333. Kasih-Mu yang menaklukkanku, ku mau jadi milik-Mu. Bait yang kedua. Ku hidup dalam gelap karena mata buta, hingga ku ketemu dengan Tuhan yang adalah terang. Hidup dalam gelap karena mataku buta, hingga Kau memberiku iman, baru ku teranglah. Walau rahmat-Mu mengubah hatiku, sungguhlah ku milik-Mu. Bait yang ketiga. Jalan-Mu melalui jalanku, oh Tuhan, utuslah aku. Silakan Bapak Pendeta Yohanes Wawurundeng. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan.
mari kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kebaikan kemurahan-Mu kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur di tengah-tengah banyaknya suara-suara berita-berita, kami ada kesempatan untuk mendengarkan sekali lagi suara Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau yang tolong waktu ini supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, kiranya sungguh sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh diterima sebagai perintah Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami bersama-sama mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami serahkan waktu ini ya Bapak di dalam pimpinan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah rendah hati ya. Jadi kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan, dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Di bawah judul perikop Yesus dibaptis Yohanes, demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Bagian yang kedua yang terambil dari Efesus 4 ayat yang kedua. Ini sudah dibacakan tadi di nats pembimbing kita. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang kedua. "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di satu gereja pernah ada satu acara ya untuk memberi penghargaan bagi jemaatnya. Saya pikir saya sudah menceritakan hal ini di beberapa tempat dan beberapa kali dalam khotbah saya. Dan Bapak Ibu, di acara itu salah satu penghargaan yang akan diberikan adalah kepada seorang yang dianggap oleh jemaat di tempat itu, jadi dengan melakukan tentu survei ya, tanya jawab. Mereka akan memilih siapa orang yang paling rendah hati di gereja itu. Jadi ada beberapa kriteria, termasuk di dalamnya orang yang paling rendah hati. Nah, terpilihlah seorang yang mendapatkan penilaian yang tertinggi. Singkat cerita, diberikanlah hadiah itu dan juga sebuah pin untuk disematkan sebagai tanda bahwa ia orang yang paling rendah hati di gereja itu. Setelah acara selesai, lalu kemudian waktu berjalan. Tetapi ada satu kejanggalan Bapak Ibu. Mengapa? Atau apakah itu? Kejanggalannya begini. Orang yang tadi mendapatkan penghargaan ini dilihat oleh jemaat yang lainnya, kok setiap kali datang ke gereja, di acara apapun, ibadahkah, persekutuankah, acara-acara apapun pokoknya ya, itu selalu mengenakan pin itu. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, melihat hal itu ada banyak orang yang kemudian berpikir, aduh nyesel deh, salah pilih deh kita milih dia. Mengapa demikian? Jawabannya mungkin kita sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Ya, orang yang rendah hati tidak selalu dan tidak menunjukkan ya kerendahan hatinya di dalam bentuk pin itu senantiasa ya. Jadi kalau dia dapat pin itu ya sudah dapat, ya setidaknya ditaruh, disimpan begitu ya. Tapi ini ditunjukkan bahwa ini loh saya dapat penghargaan, orang yang rendah hati. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana pandangan Tuhan tentang kerendahan hatian ini? Kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan bukan saja menganggap ya, ini sebaliknya dari rendah hati adalah tinggi hati ya atau sombong. Saudara, Tuhan bukan saja menganggap tinggi hati itu sebagai satu sikap yang salah loh.
Ya, bukan hanya salah, tapi juga sebuah kekejian dan bahkan patut mendapatkan penghukuman. Mengapa demikian? Kita lihat Amsal 16 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kekejian dan tidak akan luput dari hukuman. Pada hari ini kita bicara tentang rendah hati. Apa sih rendah hati itu, Bapak Ibu? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengatakan rendah hati itu berarti menjadikan diri tidak sombong atau angkuh, ya. Tetapi bagaimana dengan ajaran Alkitab? Apa yang Alkitab ajarkan tentang rendah hati, Bapak Ibu? Nah, saya akan membawa kita di dalam peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Bila kita mengingat peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis itu merasa dirinya sangat tidak layak untuk membaptis Yesus. Dia bahkan mencegah Yesus yang datang kepadanya itu untuk dibaptis. Yohanes mengatakan demikian ya dari bacaan kita tadi. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Ya, ini ada satu nada-nada ketidaklayakan ya. Masakan engkau yang datang kepadaku? Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan menjawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pasti setuju. Yohanes Pembaptis dalam bagian ini sedang menunjukkan jati diri kerendah hatiannya, bukan? Ya. Dia tahu posisinya di hadapan Tuhan Yesus. Dan ketika dia tahu posisinya, dia tahu siapa Yesus, maka dia merasa tidak layak. Ya, banyak khotbah-khotbah, artikel renungan itu bahas tentang Yohanes Pembaptis di dalam konteks kerendahan hatinya. Tetapi kalau kita lihat lebih teliti, meskipun demikian, kita perlu melihat satu hal. Tuhan Yesus sendiri pada saat itu mengajarkan satu bentuk kerendah hatian yang lebih dalam, yang lebih hakikat, bahkan dari apa yang Yohanes katakan dan tunjukkan. Nah, ini menariknya ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian ini, Yesus tidak merendahkan dirinya dengan cara berpura-pura bukan Tuhan. Ya, Yesus tidak menyatakan kerendahan hatinya dengan pura-pura bukan yang lebih layak untuk dilayani atau pura-pura lebih kecil daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini perhatikan ya. Kalau kita lihat di dalam dunia realitas ya, kenyataan sehari lepas hari, biasanya Bapak Ibu kita lihat ya, ada seorang yang memuji orang lain atau orang memuji kita. Ya, misalnya dikatakan, wah kamu pintar ya. Seringkali kita mengatakan atau ada orang yang mengatakan, tidak, saya tidak pintar. Biasa aja kok, kamu berlebihan. Ya. Dan biasanya kita kategorikan respon yang demikian ada respon yang rendah hati atau bahkan terlalu rendah hati. Atau misalkan lagi ketika teman-teman kita memilih kita sebagai salah satu calon ketua organisasi, ya, baik itu mungkin yang di kampusnya ketua senat kah, ya, atau di satu perusahaan, ya, kita atau ada orang yang kita katakan dengan rendah hati menolak dengan bagaimana? Dengan merasa kayaknya ada orang yang lebih pantas deh, jangan saya gitu ya. Tetapi pertanyaannya, betulkah itu sungguh-sungguh satu sikap rendah hati? Atau itukah yang namanya rendah hati? Kalau demikian perlu dicek. Nah ini ya penting ya, perlu dicek. Kenapa ketika orang lain memuji teman kita lebih pintar dari kita, ya,
hati kecil kita mulai sedikit merasa tidak nyaman ya. Tadi kalau dipuji bilangnya enggak, tapi ketika teman yang lain, teman kita yang dipuji kita rasa kenapa ya kok dia yang dipuji. Atau kita lihat orang lain ketika dipuji dia kata enggak saya biasa-biasa aja, tapi ketika kita puji temannya tiba-tiba dia telepon, kenapa sih kok lu banding-bandingin saya sama dia, ya kan? Emang dia bener ya, lebih pinter ya dari saya ya, waduh, ya. Tidak nyaman. Atau mengapa ketika kita sudah menolak ditunjuk dan akhirnya orang lain yang dijadikan calon ketua, ya, calon pimpinan, ya. Hati kecil kita mulai sedikit merasa kayaknya kok saya tersingkir ya, kok diri ini kayaknya nggak diperhitungkan ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ini perlu kita bertanya ya, evaluasi sama-sama. Apa betul selama ini kita sudah rendah hati? Atau pertanyaannya, apakah sudah betul selama ini kita menilai dan mempunyai konsep tentang rendah hati yang betul? Sehingga kita bisa menghidupinya dengan benar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya rendah hati itu bukan urusan soal cara bicara, ya. Maksudnya apa? Kalau cara bicaranya sepertinya selalu menceritakan hal-hal yang hebat, itu sombong, betulkah? Itu tinggi hati, betulkah demikian? Kalau yang bicaranya sepele-sepele, yang rendah-rendah begitu ya, itu rendah hati. Sebenarnya bukan urusan cara bicara Bapak Ibu, bukan isi perkataan, juga bukan sikap atau gestur atau body language, ya. Seringkali banyak orang menilai orang lain tinggi hati itu karena gesturnya, karena sikap atau body language-nya begitu. Lihat tuh, jalannya sombong amat, dadanya dibusungkan lah. Kalau dia tentara gimana Bapak Ibu? Kita sebut semua itu, orang-orang sombong. Enggak toh. Tidak demikian. Rendah hati juga bukan soal posisi, jabatan, status sosial, enggak. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang demikian. Tetapi Bapak Ibu, saya ralat, bukan saya katakan tidak ada kaitannya. Rendah hati memang itu bisa nampak, lihat, ya, atau terekspresikan dengan semua hal tadi, bisa, ya. Tetapi rendah hati itu sendiri bukan hal-hal itu yang saya mau tekankan. Ya, juga bukan soal nada bicara, bukan bicara tentang volume bicara. Nah, kalau volume bicara dijadikan satu patokan ukuran, yang suara keras tinggi hati, yang suaranya volumenya kecil rendah hati lah. Itu bagaimana ya? Kita bisakah mengukurnya demikian? Jadi rendah hati itu sendiri bukan hal-hal demikian. Kita lihat ya, kembali kepada kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kalau kita perhatikan tanpa merendahkan sikap kerendahan hati dan rasa ketidaklayakan Yohanes, jadi kita harus memang mengakui ya, Yohanes di sini adalah seorang yang rendah hati, ya, seorang yang merasa tidak layak, betul itu ditunjukkan. Tetapi tanpa merendahkan itu, sebenarnya di sini kita lihat Yesus menunjukkan sikap rendah hati yang jauh atau bahkan yang sangat agung, ya, yang sangat agung. Coba kita lihat ya di dalam konteks ini. Di dalam baptisan ini ya, khususnya konteks baptisan ini ya, itu kalau kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus itu, Yesus seperti ingin mengatakan demikian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yohanes, kita berdua itu harus tunduk pada kehendak Allah. Kita perlu merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah dan rencana-rencananya. Bagian kita adalah taat, bagian kita adalah bekerja, melayani, melakukan apa yang menjadi tugas kita. Ya, perhatikan kalimat Tuhan Yesus, biarkanlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan bukan, jangan begitu Yohanes, sekarang saya ini inkarnasi jadi manusia ya. Bukan Tuhan. Tidak, bukan. Yesus tidak mengatakan demikian. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada settingan ya. Adegan settingan di sini. Tetapi ada hal yang esensi. Bagaimana kita di hadapan Allah. Yesus yang adalah anak Allah sendiri menunjukkan satu sikap ketundukan, ketaatan pada Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, cara terbaik untuk melihat kerendahan hati dari Tuhan Yesus adalah dengan melihat ketaatan yang ditunjukkannya kepada Bapa. Mulai dari kesediaan hatinya untuk datang ke dalam dunia, kesediaan hatinya untuk melayani manusia yang sudah berdosa, memberontak kepada Allah, sampai dengan kesediaan dirinya mati di atas kayu salib. Semuanya ini adalah bentuk dari ketaatannya. Dan dari situ kita lihat dia merendahkan diri dan sekaligus merendahkan hatinya untuk taat pada rencana keselamatan Allah Tritunggal. Jadi apa itu rendah hati yang kita pelajari dari Nats pada hari ini? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, rendah hati adalah satu sikap hati, ya, soal sikap hati. Jadi bukan yang lahiriah di luar yang bisa dilihat, didengar, tapi satu sikap hati. Hati berarti di dalam, ya. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Nah, ini penting. Ya. Sikap hati yang benar di hadapan Allah dan sesama. Di hadapan Allah artinya diri harus tunduk dan taat kepada Tuhan Allah. Itu penting. Di hadapan sesama, diri harus melayani. Nah, ini kita lihat dari konteks bacaan kita ya. Pertanyaannya, ada tidak orang yang melayani disebut sombong, Bapak Ibu? Ada tidak? Ada, ya. Ada orang yang melayani disebut sombong. Ya kalau dia meninggikan diri, dia merasa layak terima pujian, dia mau dimuliakan, ya itu sombong ya. Tentu. Tetapi saya mau bertanya, apa pendapat Bapak Ibu tentang orang yang tidak mau melayani atau tidak mau melakukan apa-apa? Sesungguhnya orang yang demikian bukan hanya malas, tetapi kalau boleh saya katakan, orang yang demikian itu harus dikategorikan sangat sombong. Ya. Tadi kita lihat ya, kepada Allah tunduk taat, kepada sesama itu melayani. Maka kita lihat sikap yang tidak rendah hati itu seperti apa? Sikap yang tidak rendah hati itu adalah tidak taat pada Tuhan, tidak taat pada kehendak Tuhan. Di hadapan manusia, diri harus dilayani. Nah, ini yang sikap tidak rendah hati, ya. Jadi lihat ya, vertikal, horizontal. Ya, dua-dua. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, ya, kisah tentang iblis. Iblis sering juga disebut the fallen, yang jatuh. Kenapa dia jatuh, Bapak Ibu? Karena dia sombong. Bagaimana sombongnya? Karena dia mau setara dengan Allah. Mau menjadi seperti Allah, memberontak kepada Allah. Harusnya dia ciptaan, dia harusnya melayani kehendak Allah, taat pada Allah. Di sini ya, tinggi hatinya dia, sombongnya iblis. Dia harusnya tunduk. Tuhan perintah apa, Tuhan mau dia mengerjakan apa, dia mengerjakan. Dan kalau kita lihat, maka dengan kejatuhan dia, kita lihat dia mau dirinya yang dilayani. Tidak mau disetarakan dengan ciptaan lainnya. Tidak menganggap sebagai ciptaan yang setara dengan ciptaan lainnya di pandangan Allah. Nah, ini sombong ya. Maka kita lihat ya, ketika Yesus dicobai, maka salah satu ujiannya apa? Harus melayani iblis. Nah, ini ya, sombong ya. Melayani dirinya. Sudah tidak taat pada Tuhan, melayani diri sendiri. Nah, ini sombong. Maka kalau ada orang yang sudah melayani, itu baik Bapak Ibu.
Ya, jangan kita mengatakan atau kita berasumsi, aduh, maunya dia ngerjain ini, ngerjain itu dan sebagainya. Tunggu dulu. Ya mungkin dia sanggup, dia bisa, kenapa tidak? Ya. Tapi kalau kita orang yang tidak mau melayani, ya, apalagi kita sudah tidak melayani, mengkritik sana, mengkritik situ begitu ya. Maka kita sebenarnya jauh lebih sombong. Nah, di sini kita lihat ketika Rasul Paulus bicara rendah hati dalam kaitannya konteks hidup bergereja, sebagaimana dalam Efesus pasalnya yang keempat, ya, atau kitab Efesus, atau bahkan juga surat-surat Paulus yang lain, Korintus, Filipi, Kolose juga ya. Di dalam konteks kehidupan bersama sebagai komunitas orang-orang percaya, prinsip rendah hati yang tadi kita bicarakan di dalam konteks pembaptisan Yesus, maka kita lihat prinsip rendah hati yang Yesus ajarkan dan teladankan ini sangat penting, ya, punya hubungan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan berjemaat atau di dalam kehidupan pelayanan bersama, ya. Di dalam Efesus 4 ketika Paulus bicara tentang kesatuan jemaat, semua orang dikatakan harus mengerjakan apa yang Tuhan mau melalui karunia yang diberikan kepada mereka masing-masing. Nah, kemarin saya bicara tentang karunia rohani ya di persekutuan Pra-Pentakosta. Jadi semua orang harus mengerjakan apa yang Tuhan mau, harus melayani. Ya, karena apa? Setiap jemaat, setiap orang percaya diberikan karunia minimal masing-masing satu. Hanya dengan cara ini semua anggota berfokus pada akhirnya pada menundukkan diri, menundukkan hati pada Tuhan dan bukan pada diri. Setiap orang percaya pada akhirnya berfokus pada bagaimana Tuhan seharusnya diperlakukan dan bukan diri bagaimana diperlakukan. Fokus bagaimana melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan menuntut pujian, terima kasih, upah pada diri. Fokus pada bagaimana Tuhan dimuliakan dan bukan pada diri. Nah, itulah sebabnya di dalam Efesus 4 di ayat yang pertama, sejak ayat yang pertama Paulus sudah katakan, sebab aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, ya. Sekarang orang yang baru dalam Tuhan mengerti apa yang harus dikerjakan. Kerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ya. Fokus pada Tuhan, bekerja bagi Tuhan semuanya. Dan itu dikatakan di ayat yang kedua, ya. Selanjutnya, hendaklah kamu selalu rendah hati, ada kata rendah hati juga situ ya, lemah lembut dan sabar. Tapi kalimat berikutnya apa? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita lihat ya, rendah hati, lembut, sabar, itu bukan kaitannya hanya soal gestur, cara ngomong, bukan. Tunjukkan dalam hal saling membantu. Ini melayani. Ya. Bapak Ibu yang kasih nonton, coba kita lihat satu contoh lagi pelayanan di Korintus ya. Kalau kita baca kitab 1 Korintus, apa yang salah di sana? Di dalam kehidupan bersama, komunitas bersama, dalam kehidupan pelayanan bersama, di sana ada teguran Paulus kepada dua kelompok orang. Yang pertama, ada orang yang merasa diri paling penting, ya. Ada kelompok yang merasa diri paling penting. Tapi di sisi yang lain ada juga kelompok yang merasa diri nggak penting, ya. Sebenarnya dalam konteks ini kalau kita perhatikan dua-duanya dikategorikan oleh Paulus sombong, ya. Merasa diri lebih, sombong itu kan merasa diri lebih ya Bapak Ibu, merasa diri lebih. Jadi merasa diri lebih tinggi sama merasa diri lebih rendah itu sama-sama sombong karena merasa diri lebih. Maka di dalam kitab Korintus kita lihat ya, bahwa Paulus mengingatkan di dalam komunitas orang percaya tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya dan tidak ada yang tidak penting. Saya ulang ya. Di dalam komunitas orang percaya, Paulus ingatkan tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya. Jadi nggak boleh ada yang merasa bahwa saya lebih dari yang lainnya.
Tetapi juga tidak ada yang tidak penting. Jadi orang yang minder itu tergolong sombong. Dan Paulus tegur juga orang yang begitu, saya siapa sih, saya apalah begitu ya. Gak ada apa-apanya, gak ada saya juga gak apa-apalah. Ya memang benar gak ada, kamu juga gak apa-apa ya. Kalau kamu ada, itu artinya Tuhan beri kita kehormatan. Tuhan beri kesempatan untuk kita berkarya dan melayani. Jadi dua kelompok ini harus berkata apa? Kita semua penting ya. Memang pelayanan itu bukan soal diri ya. Semua penting karena semua harus mengerjakan yang Tuhan mau, bukan diri. Nah, ini penting sekali ya. Ini kalau dalam komunitas rendah hati itu harus pikir, Tuhan, Engkau mau apa dari diri kami? Masing-masing kami apa Tuhan? Ya, saya mau kerjakan. Dan tujuannya apa? Saya harus berguna dan melayani bagi sesama saya. Nah, itu orang yang rendah hati selalu pikirkan gitu, apa yang Tuhan mau? Apa yang bisa saya kerjakan bagi sesama? Ya, tidak pikir diri sendiri. Kalau udah mulai, wah saya harusnya dapat pujian nih. Saya harusnya dapat upah yang lebih nih. Enak kamu dibayar, saya tidak, begitu ya. Nah, ini sudah mulai kepada diri. Ya. Jadi mau diperlakukan seperti Tuhan, harus dilayani. Lalu bagaimana lagi dengan sesama? Ya tidak mau melayani, merasa dirugikan dan lain sebagainya. Maka untuk menciptakan satu situasi dan suasana pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati, mari fokus. Tuhan, saya mau taat kepada sesama, saya mau melayani. Mari kita pikirkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sudahkah kita benar-benar rendah hati hari ini? Rendah hati yang seperti apa? Atau mungkin selama ini kita sudah salah menilai orang lain dengan standar rendah hati kita sendiri. Mari kita evaluasi. Mari kita belajar rendah hati yang sesungguhnya. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, pemimpin yang dipimpin, ya, kita perlu memiliki sikap rendah hati. Caranya gimana? Kita perlu mengerjakan semua peranan kita sebagaimana Tuhan mau. Ini sikap rendah hati ya. Oh, saya papa yang berkenan pada Tuhan enggak? Papa yang sesuai dengan firman Tuhan enggak? Papa yang sesuai dengan yang Tuhan mau enggak? Yang mama juga, yang anak juga, sebagai pimpinan juga, yang dipimpin juga sama. Semua fokus Tuhan, Engkau maunya saya apa? Di posisi dan peranan saya ini sekarang. Nah, itu orang yang rendah hati. Bukan, oh saya kan papa, saya berkuasa ya. Saya mama, saya yang atur semua ini. Wah, kalau semua masing-masing mengedepankan saya siapa. Bukan lagi Tuhan siapa, Tuhan maunya apa. Ya pasti kacau. Kalau kita sudah lihat Tuhan maunya apa, maka yang keluar sebagai bentuk sikap rendah hati adalah kita melayani orang-orang sekitar kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Siapapun orang yang tempatkan di sekitar kita, kita belajar melayani mereka. Nah, ini baru muncul ekspresi rendah hati. Ekspresi rendah hati itu sekali lagi bukan bicaranya, bukan gesturnya, tapi sikap yang melayani orang lain. Jikalau kita sudah menghidupi akan hal ini, kita disebut orang-orang yang rendah hati. Apalagi di gereja ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Harusnya di gereja kaya untuk bisa mempertontonkan kerendahan hati ya. Kenapa? Karena gereja tempatnya kita sama-sama melayani ya. Sama-sama kita saling memperhatikan, sama-sama kita saling memberikan dukungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Dan bahkan kami boleh melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai kehidupan kami, memberkati kami. Tuhan, bagian kami adalah mau hidup dalam ketaatan pada firman-Mu, melayani sesama kami, sehingga kami boleh disebut sebagai pribadi-pribadi yang rendah hati ya Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami setelah mendengar pada hari ini boleh melakukannya
pada waktu-waktu ke depan. Kami serahkan diri kami Tuhan di dalam pimpinan-Mu saja. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Pawurundeng yang sudah melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati seluruh kami jemaat Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk semua yang sudah melayani bersama-sama. Biarlah Tuhan terus memberikan sukacita dan tetap menuntun seluruh tugas dan pelayanan dan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita terus mengambil bagian dalam seluruh persekutuan-persekutuan ibadah yang sudah terjadwal melalui Zoom dan juga ibadah raya. Dan juga mari kita terus mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi yang kita sedang jalani. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih.